Banyak orang mungkin berpikir kayak, wah enak banget ya dulu digital NFT CryptoPunk itu diberikan secara gratis. Namun sekarang yang paling murah-murahnya itu sekitar 200.000 US dollar atau sekitar 3 miliar rupiah. Seandainya aja dulu aku ikutan beli. Tapi sekarang kalau aku mau ikutan masuk ke dunia NFT itu udah terlambat gak ya? What's up guys, Paramas Doja here, dan di video kali ini aku akan menjawab satu pertanyaan yang sering ditanyakan ke aku. Apakah sudah terlambat kalau kita mau masuk ke dunia NFT saat ini? Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go. Teman-teman mungkin dulunya pernah mendengar soal CryptoPunk dan CryptoKitties yang sekarang ini sudah menjadi sangat booming, dan mungkin kalian sekarang berpikir, seandainya aja dulu aku benar-benar riset dan terjun dalam dunia NFT ini, mungkin sudah senaik apa ya asetku sekarang. Tentunya dulu juga belum banyak orang termasuk aku yang terjun dalam dunia cryptocurrency. Seperti tahun 2017 atau 2018, di saat project-project NFT ini baru bermunculan. Ambil contoh aja salah satu project NFT yaitu CryptoPunk. Bahkan aku juga baru mendengar apa itu NFT baru di awal tahun 2019. Nah, sekarang aku juga bertanya-tanya, apakah sudah terlambat gak sih kalau kita itu masuk ke dunia NFT sekarang sebagai kolektor atau NFT creator? Meskipun yang sudah berlalu tidak bisa kita ubah, masih ada banyak hal yang bisa kita perhatikan dan pelajari dari sejarah NFT untuk masa depan kita. Yang pertama, pertumbuhan NFT itu tidak selalu naik secara linear. Bahkan sempat padam pada tahun sekitar 2019-2020. Bisa teman-teman bayangin, 2 tahun lalu NFT belum populer, tapi sekarang udah beda cerita karena ada banyak NFT besar diperjualbelikan setiap harinya. Dan dulu ketika NFT baru saja lahir, interface atau tampilan websitenya aja belum semudah ini untuk digunakan oleh orang biasa. Banyak sekali kata-kata yang waktu itu belum akrab seperti non-fungible, decentralization, blockchain, and many more. Atau mungkin saja saat masa-masa pandemi ini orang-orang mulai explore digital asset karena toko-toko offline pada mulai tutup. Kalau ditanya kenapa NFT bisa sampai sebesar ini, rasanya nggak ada yang benar-benar tahu. Tapi yang sudah pasti kita tahu adalah, walaupun kelihatannya banyak orang yang sudah terjun ke dunia NFT, pada kenyataannya adalah pengguna NFT itu tidak sebanyak yang kita pikirkan. Kok bisa? Kenapa aku bisa bilang gitu? Coba saja kita tanyakan ke orang-orang di sekitar kita. Kamu tahu nggak sih NFT itu apa? Mungkin hanya 1 atau 2 orang dari 100 orang yang bilang mereka tahu, atau mungkin cuma 1 orang yang kayak benar-benar akhirnya punya NFT. Jadi masih ada 98-99 orang yang masih belum mengetahui NFT atau terjun dalam dunia NFT itu seperti apa. Dengan market sekecil ini saja, NFT sudah sangat besar dan harganya tinggi. Coba teman-teman bayangkan, jika semua orang di dunia ini atau mulai dari Indonesia aja udah mengetahui NFT semua, teman-teman bisa bayangin perkembangannya setinggi apa gitu kan. Coba kita bandingkan seperti toko online 10 tahun lalu. Aku masih ingat banget, dulu tuh kalau mau beli online tuh takut banget kan. Kayak misalnya mau beli HP lewat toko online, dulu takut dapat HP kosong atau barangnya palsu. Tapi teman-teman bisa bandingkan dengan toko online saat ini, kita udah biasa banget pakai toko online. Bahkan sekarang kalau aku belanja kebutuhan sehari-hari aja pun juga online. Jadi beli baju online, beli makanan online, beli bahan-bahan masak juga lewat online. Nah, sekarang NFT itu juga berada di fase itu, di mana orang-orang itu belum terlalu tahu dan juga masih belum berani terjun dalam dunia NFT karena masih bingung cara pakainya gimana atau masih ragu-ragu. Dan banyak juga seniman-seniman yang belum familiar dengan kata NFT dan penggunaannya seperti apa. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, apakah sudah terlambat masuk ke dunia NFT? Singkatnya, jawabannya adalah belum. Belum sama sekali. Karena menurut aku, kita ini masih berada di fase yang sangat awal dan masih banyak sekali orang yang belum familiar tentang NFT. Ini sama seperti zaman kripto dahulu, di mana Bitcoin saat tahun 2009 sampai tahun 2010, harga Bitcoin itu sangat rendah sekali karena belum banyak yang pakai. Bahkan orang-orang juga ragu pakai Bitcoin saat itu kan. Dan terus waktu tahun 2015 orang-orang udah mulai pada dengar Bitcoin tapi nggak beli karena mereka merasa Bitcoin itu mahal. 1 Bitcoin misalnya saat itu seharga 5 juta rupiah. Dari nggak ada harganya, seharga jadi 5 juta rupiah 1 koin. Rasanya udah mahal banget, jadi orang nggak beli. Dan sekarang tahun 2021 orang-orang pada nyesel karena saat tahun 2021 ini harga Bitcoin udah lebih dari 500 juta rupiah. Seandainya aja dulu kita beli, nggak tahu, 10 Bitcoin. Kalau kita beli Bitcoin, 10 Bitcoin dengan harga 50 juta, sekarang udah punya 5 miliar gitu kan. Alright guys, di video-video berikutnya kita akan membahas hal-hal menarik lainnya tentang NFT, cryptocurrency, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang penasaran, I'll catch you in the next one. Stay awesome and have a beautiful day. Cheers!